Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat masih diberikan nikmat dalam kehidupan ini, ya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tak lupa mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah mengenai berorientasi pada tindakan. Kita langsung mulai saja pada materinya mengenai berorientasi pada tindakan. Nah, sebagai wirausahawan, kalian sebagai calon-calon wirausahawan atau entrepreneur, diharapkan kalian itu dalam melakukan segala tindakan, ya, berorientasi pada apa yang ingin kalian capai, kemudian selalu memikirkan hal apa, tindakan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang telah kalian tetapkan. Nah, kita mulai saja mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Artinya setiap kalian itu diharapkan dapat memilih, ya, mempelajari karakter apa sih yang harus dimiliki oleh calon atau oleh seorang wirausahawan, itu berorientasi pada tindakan. Yang berikutnya, memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Nah, ciri-ciri pengusaha, ya, sebetulnya untuk ciri-ciri pengusaha ini ada banyak karakter, ya, dari seorang pengusaha ini. Nah, tetapi kita akan fokuskan untuk pertemuan kali ini adalah mengenai mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Kenapa harus seperti itu? Kadang-kadang, ya, yang menjadi salah satu penyebab agak terlambatnya atau mungkin tidak tertariknya atau mungkin tidak melakukan suatu kegiatan atau tidak berpikir untuk menjadi seorang pengusaha itu karena memang gagalnya atau lambatnya dalam mengambil keputusan dan untuk bertindak cepat. Nah, ciri-ciri pengusaha ini, ya, yaitu adalah harus berorientasi pada PDCA, ya, atau kalau ini lebih sering dibawakan, ya, dalam seminar-seminar kewirausahaan. Apa itu PDCA? Ya, yang pertama plan, kemudian D-nya do, C-nya check, dan A-nya adalah action. Plan, do, check, and action. Nah, di sini untuk yang plan, do, check, and action ini, jadi karakter dari wirausahawan itu adalah harus merencanakan, kemudian mengerjakannya, kemudian mengecek kembali, ya, kemudian yang terakhir adalah action. Nah, apa yang harus dihindari ketika melakukan PDCA ini? Yang pertama adalah NATO atau no action talk only. Ya, tidak ada tindakan, ya, tetapi hanya berbicara saja. Jadi hanya berbicara terus tanpa ada tindakan. Nah, itu maka akan menghasilkan gosip dan konflik. Artinya, ya, ketika orang banyak berbicara tetapi tidak ada tindakannya, ya, jatuhnya pada hal yang sia-sia. Gosip
kemudian konflik. Dari gosip menghasilkan konflik. Hanya membicarakan orang lain saja. Misalkan kalau di dalam seorang karakter wirausaha ini ya, misalkan hanya berbicara saja tanpa ada tindakan, tanpa ada eksekusi. Yang terjadi itu hanya berangan-angan saja, ya. Kemudian yang berikutnya yang harus dihindari adalah nado, no action, dream only. Jadi tidak ada tindakan, hanya bercita-cita saja, ya. Oh, visinya besar, visinya tinggi. Saya pengen menjadi pengusaha yang bisa menghasilkan keuntungan sampai bisa miliaran. Tetapi apabila tidak dilakukan, ya, atau hanya bermimpi saja, itu hanya punya visi, ya, punya visi, tetapi hanya karya seni, artinya hanya dalam bayangan saja, berangan-angan saja. Nah, itu nado. Yang berikutnya adalah nako, ya, no action, concept only. Jadi hanya tidak ada tindakan, tetapi hanya konsep saja. Dia punya konsep yang lumayan bagus, tetapi tidak ada tindakannya dari konsep yang dia miliki. Nah, hasilnya itu adalah hanya berupa teori. Semuanya sudah lengkap, tetapi dia tidak melaksanakannya. Nah, itu hanya berfalsafah saja, teori, kemudian hanya berfalsafah. Nah, di sini untuk yang nako ini, ya, seorang akademis logika formal terlalu berhati-hati. Nah, di sini orang yang terlalu akademis, ya, biasanya terlalu formal logikanya, kemudian terlalu berhati-hati. Nah, apa yang akan terjadi? Biasanya hanya berteori, kemudian berfalsafah. Nah, ini cocoknya untuk jadi pemikir, ya, tanpa ada sebuah tindakan. Nah, sebaiknya apa yang harus kalian pilih? Apakah menjadi nako itu baik sebagai mahasiswa? Baik kalau memang kalian tujuannya memang hanya untuk mengembangkan teori saja, tidak berpikir untuk nanti kalian bisa berwirausaha, ya. Oke, yang berikutnya, nah di sini untuk yang loop akademis ini melalui serangkaian kegiatan, mulai dari apa ya, dari asumsi, kemudian dari asumsi itu ke hipotesa atau testing, kemudian ada tes dan kumpulan data, kemudian menghasilkan keputusan. Dari keputusan ini ada kumpulan data, kemudian untuk mencapai tujuan. Nah, di sini bahwa yang namanya pandangan akademis, ya, ini hanya banyak berasumsi saja, berhipotesa saja, ya. Kumpulan data banyak tetapi tidak dilaksanakan. Jadi kalau di dalam hidup itu ada dua bagian, ya. Yang pertama adalah praktisi, yang kedua adalah akademisi. Nah, kalau akademisi itu biasanya hanya pandai berteori, ya, tetapi ketika fakta di lapangan dia tidak tahu secara jelas apa yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuan tadi. Jadi hanya kalau misalkan seorang akademisi ini dia tahu persis semua menurut teori, ya, apa yang harus dilakukan misalnya untuk menjadi kaya. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia hanya menganalisa, ya, kemudian menghipotesa, kemudian melakukan penelitian, tetapi dia tidak melaksanakan hasil dari penelitian tadi. Nah, yang berikutnya mengenai 9 habit of highly effective people yang diungkapkan oleh Stephen Covey, ya, bahwa ada 8 kebiasaan orang yang berperilaku baik atau highly effective people. Jadi orang ini akan akan berhasil jika mempunyai 8 kebiasaan ini. Apa itu 8 kebiasaan yang diungkapkan oleh Stephen Covey ini? Yang pertama adalah proaktif. Kemudian bermula dari ujung pemikiran.
end of mind, kemudian dahulukan hal yang utama, kemudian berpikir menang-menang atau win-win, kemudian yang berikutnya memahami untuk difahami, kemudian ada sinergi, kemudian menajamkan ketahanan fleksibilitas dan kekuatan, kemudian yang terakhir adalah menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Nah, kita akan kupas satu-satu mengenai edge habit ini yang diungkapkan oleh Stephen Covey ini. Kita bahas yang pertama mengenai proaktif. Apa itu proaktif? Proaktif di dalam kewirausahaan yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Jadi yang namanya seorang pengusaha itu harus proaktif, tidak hanya di angan-angan saja, tetapi dia melaksanakannya. Ya, dia bisa mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Jadi instingnya itu terlatih. Apa yang harus dilakukan nih? Kalau misalkan sebagai seorang pengusaha itu pandai menangkap peluang mengenai kondisi di sekitarnya, kemudian kapan akan terjadinya. Misalkan kalau kita contohkan ke dalam kondisi yang seperti sekarang terjadi, seorang pengusaha itu akan pandai menangkap peluang mulai dari awal terjadinya musibah, misalkan ada wabah. Nah, dia langsung berpikiran kira-kira apa nih hal yang harus dilakukan dan bisa menjadi peluang untuk dia berwirausaha. Misalkan menjual masker atau misalkan menjual hand sanitizer atau hal yang lainnya yang berhubungan dengan kondisi yang dialami oleh manusia. Nah, orang yang proaktif ya itu akan terlatih di lapangan, itu akan memiliki intuisi yang kuat. Artinya, kalau misalkan seorang pengusaha itu sudah terlatih, dia sudah lumayan lama mengenal lapangannya, maka akan memiliki intuisi yang kuat, intuisi yang tajam. Nah, bisa jadi seorang pengusaha ini karena memang dia sudah banyak melakukan usaha, kemudian ketika merintis itu dia jatuh bangun. Nah, maka ketika ada sesuatu menurut dia peluang, itu langsung instingnya jalan, ya, intuisinya kuat. Kayak yang berikutnya, nah ini saya contohkan mengenai Sniff dan Scarini ya, Ham dan How. Ini bukunya dari buku dari Spencer Johnson ya, Who Moved My Cheese. Jadi menceritakan tentang ini sebetulnya buku ini membahas tentang kewirausahaan, ditinjau dari kewirausahaan, tapi dengan mencontohkan karakter-karakter yang ada di dalam tokoh-tokohnya. Nah, yang pertama adalah Sniff and Scary, kemudian ada Ham dan How. Nah, yang di sini yang karakter dari Sniff and Scary ini, yang pertama itu mengandalkan intuisi, kemudian bergerak cepat, memperhatikan setiap sinyal perubahan-perubahan kecil, tidak terbelenggu comfort zone. Kemudian yang berikutnya ada Ham dan How, terbelenggu comfort zone, kemudian terlalu terbelenggu resiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan, tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil, kemudian terlalu terbelenggu pemikiran daripada tindakan. Nah, di sini Sniff and Scary ini, The Ham dan How, ada dalam situasi yang sama awalnya. Diceritakan Sniff dan Scary kemudian Ham dan How ini ada di dalam sebuah labirin. Dia harus melewati berbagai labirin mulai dari labirin bagian A sampai bagian N ya. Nah, di sini Sniff and Scary ini ketika dia setiap harinya akan menemukan cheese-nya. Nah, Sniff and Scary ketika melalui labirin C ya, Sniff and Scary ini mulai yang biasanya tiap hari itu ada cheese dia temukan, tapi mulai ke labirin C itu cheese-nya hilang. Nah, apa yang dilakukan Sniff and Scary bahwa Sniff and Scary itu mengandalkan intuisi ini. Bergerak cepat. Apa yang harus dilakukan? Ketika tidak ada keju, berarti dia harus bergerak terus maju. Ya, setiap harinya bergerak. Dia yakin bahwa di depan itu ada
akan menemukan cheese yang lebih banyak lagi dan memang continue ada terus. Nah, berbeda halnya dengan Ham dan How ini, dia terlalu terbelenggu dengan comfort zone. Dia berharap bahwa hari ini keju misalnya di wilayah C ini tidak ditemukan. Mudah-mudahan besok ada. Mudah-mudahan besok ada. Nah, ketika dia menunggu besoknya, ternyata kejunya tidak ada lagi. Di hari berikutnya tidak ada lagi. Nah, kondisi dari Ham dan How ini yang terlalu yang terlalu pasrah, ya, akhirnya menyebabkan dia lambat untuk mengambil solusi. Nah, akhirnya Ham dia meskipun lambat, tetapi pada akhirnya sampai kepada wilayah yang sama dengan Snip and Scurry, di mana dia bisa menemukan cheese yang banyak. Nah, Ham ini kemudian meskipun lebih lambat dari Snip and Scurry, tetapi dia lebih masih ada usaha untuk bisa menemukan cheese yang lebih banyak. Beda halnya dengan How yang dia memang orangnya pemalas dan selalu berharap bahwa yang namanya cheese akan datang pada suatu hari, ya. Ham sudah menemukan, tapi dia masih kepikiran nih, gimana How, apakah memang bisa menemukan cheese-nya atau tidak, ya. Nah, itu kita ambil pelajaran dari bukunya dari Spencer Johnson ini, Who Moved My Cheese. Kemudian kalau boleh diceritakan, ya, ada satu lagi mengenai buku inspirasi, ada Rich Dad and Poor Dad. Nah, di sini kalau di dalam buku Rich Dad and Poor Dad ini dikisahkan ada seorang pemuda, dia mempunyai ayah kandung dan ayah tiri, di mana dia melihat kondisinya, ya, kondisi ayah kandung yang poor, kemudian ayah tirinya yang rich. Nah, dia membandingkan karakter-karakter dari kedua orang ini, dari kedua ayahnya. Nah, sehingga muncul semacam teori pembelajaran bahwa kondisi yang menyebabkan orang miskin itu adalah bla bla bla. Kemudian kondisi yang menyebabkan orang kaya itu adalah bla bla bla, ya. Nah, itu mengenai pembelajaran atau contoh karakter-karakter di dalam kewirausahaan. Nah, pembelajaran dari simbolisasi ini adalah yang pertama, lebih baik proaktif, ya, lebih baik proaktif, bertindak cepat mengenali lapangan dan memiliki pertimbangan yang good daripada sesuatu yang lambat meskipun dengan pertimbangan yang great ini. Ya, jadi jangan sampai terlalu lambat, terlalu banyak pertimbangan sehingga kalah oleh pesaing, ya. Oke, kita lanjutkan mengenai karakter yang kedua dari 8 kebiasaan ini yang dikatakan oleh Stephen Covey ini. Yang kedua adalah bermula dari ujung pemikiran. Jadi awalnya itu difikirkan dulu, ya, tetapi pada akhirnya itu harus dilakukan action, ya. Nah, pemikiran di sini, ya, tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. Jadi menetapkan tujuan itu tidak hanya sekedar tujuan yang biasa, tetapi tujuan yang benar, ya. Jangan sampai tujuannya yang salah. Kemudian yang berikutnya, agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Jadi digambarkan tujuan Anda hidup itu apa? Apakah hanya pengen kaya? Apakah Anda ingin menjadi pengusaha, kemudian banyak uang, kemudian Anda bisa bersenang-senang, kemudian Anda bisa melakukan ibadah dengan uang yang Anda miliki, bisa umroh atau haji atau bersedekah, ya. Itu harus kalau bisa digambarkan, ya, dituliskan tujuan misi pribadi hidup Anda. Yang berikutnya adalah misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Jadi memang biasanya, ya, meskipun ini tidak semuanya, ya, karena memang tiap orang titik awalnya itu akan berbeda-beda. Nah, biasanya gini, yang namanya misi pribadi dimulai karena ada kejadian pahit. Jadi karena dia miskin, misalkan dia pengen kaya. Karena dia
kurang, maka harus lebih. Nah, itu biasanya dari misi pribadi itu prosesnya seperti itu. Meskipun pada kenyataannya tidak juga, karena memang tadi yang saya ungkapkan di awal, karena memang yang namanya titik awalnya tiap orang itu akan berbeda-beda. Ada yang dilahirkan ketika lahir ya berasal dari keluarga yang miskin. Ketika dilahirkan ada yang memang dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan, yang sederhana. Ada juga yang dilahirkan dari keluarga yang keluarga yang kaya raya, ya. Nah, yang berikutnya, kebajikan itu diperoleh dari mana? Nah, yang namanya kebajikan itu diperoleh, ya. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu melalui penginderaan fisik, ya, sebagai anugerah. Kemudian dari pengalaman hidup sebagai sejarah. Kemudian dari keilmuan atau validity atau reality. Kemudian dari yang terakhir adalah munculnya kebajikan atau filosofi. Nah, untuk yang penginderaan fisik sendiri, ya, penginderaan manusia tingkat 1 mulai dari bayi melalui stimulus atau temperatur. Yang namanya manusia itu selalu berkembang. Yang namanya manusia itu diberikan insting atau intuisi, ya. Ketika penginderaannya mulai aktif, mulai dari bayi melalui stimulus temperatur, dia bisa merasakan nih kondisinya panas atau hangat atau panas atau hangat atau dingin. Apa yang harus dilakukan? Ketika panas mungkin dia akan yang namanya tubuh itu ya akan mengeluarkan keringat misalkan ya, atau kalau dingin manusia itu akan menggigil. Nah, stimulus yang lain ya adanya gerakan-gerakan, misalkan ketika bayi mau BAB misalkan ya. Nah, dia biasanya akan menangis atau misalkan dia akan melakukan gerakan-gerakan apa yang menunjukkan bahwa dia mau BAB misalkan ya. Kayak yang berikutnya adalah dari konsepnya, kemudian yang terakhir adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ini menggambarkan atau penginderaan manusia tingkat yang pertama. Yang berikutnya, penginderaan manusia tingkat kedua dan ketiga itu adalah agar mempunyai intuisi, matangkan panca indera dengan pengalaman. Nah, bagaimana insting Anda akan semakin kuat untuk terjun menjadi seorang pengusaha, maka harus memantangkan panca indera dengan pengalaman. Jadi semuanya akan semakin terasa intuisinya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan memaksimalisasi atau optimalisasi penginderaan dengan pengalaman di lapangan. Kemudian sinkronisasi pikiran. Kemudian indera keenam diaktifkan. Yang terakhir adalah action atau movement. Artinya gini, ketika dia mulai menangkap nih sinyal-sinyal ya dari dalam tubuhnya itu sudah mulai menangkap sinyal-sinyalnya ya. Kemudian dari lapangan ya, kemudian dia akan mulai mensinkronkan dengan pikirannya dia. Kira-kira apa nih peluangnya yang bisa diambil? Dimulailah digunakan indera yang keenam, diaktifkan. Kemudian yang terakhir adalah action dan movement, yaitu harus adanya tindakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penginderaan manusia tingkat 4 merupakan tahapan tertinggi di mana tahap penerapan pengetahuan dan kebijakan. Kebijakan membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa. Ya, magnet yang berisi visi, hope, and inspirasi. Yang berikutnya, hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan akhir. Anda itu pengen hidup bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa? Kalau misalkan Anda ingin mencapai tujuan akhir tadi. Misalnya untuk hidup bahagia, misalkan harus dia punya penghasilan misalkan. Nah, bagaimana caranya untuk punya penghasilan? Misalkan ya pendidikannya harus baik dulu ya. Kemudian contoh yang lainnya dia harus bekerja nih. Setelah 5 tahun bekerja di perusahaan, dia punya modal, dia akan membuka usaha. Kemudian yang berikutnya, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Misalkan melakukan evaluasi, berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, memperbaiki proses produksi. Nah, artinya harus diperhatikan setiap step-step yang sudah dicapai, yang sudah dilalui. Jangan-jangan
stepnya sudah benar, tetapi tidak diperhatikan lagi, ya. Visinya hanya stop di situ saja, tetapi tidak berkembang lagi. Ya, kemudian yang berikutnya, saat dapat mencapai goal, rayakanlah bersama karyawan dan keluarga. Nah, artinya ketika kalian dapat sesuatu, ya, cobalah untuk rayakan dengan karyawan dan keluarga. Jadi kesuksesan itu jangan hanya dinikmati oleh sendiri saja. Ajak yang lain untuk merasakan kesuksesan Anda. Setidaknya Anda berbagi minimal dengan keluarga dan karyawan. Kayak yang terakhir adalah pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Jadi tujuannya jangan hanya stop tadi di situ saja, tetapi pikirkan kalau memang saya sudah mencapai tujuan ini, nah kira-kira apa tujuan barunya ya yang belum tercapai dan menjadi tantangan untuk dia. Yang berikutnya, dahulukan yang utama. Jadi 8 kebiasaan ini yang ketiga adalah mendahulukan hal yang utama. Nah, di sini Stephen Covey ini membedakan antara urgent dan penting. Nah, kalau yang urgent itu situasi yang mendesak. Sementara yang penting itu membutuhkan perhatian yang besar. Artinya gini, kadang-kadang manusia itu sulit membedakan mana yang urgent, mana yang penting. Nah, kalau yang urgent biasanya berhubungan dengan waktu. Kemudian yang penting ini kira-kira akan berpengaruh untuk dia atau tidak. Ya, misalkan contohnya ketika ada telepon, ya biasanya orang akan langsung menjawab. Tetapi penting atau tidak, bermanfaat atau tidak ketika dia mengangkat teleponnya atau menjawab teleponnya. Boleh jadi ketika ada telepon dia langsung ngambil, tetapi ketika diangkat ternyata marketing dari bank atau misalkan marketing dari dari perusahaan-perusahaan, ya misalkan dari perusahaan telepon atau telepon seluler, ya, atau misalkan dari dari perusahaan-perusahaan kartu selulernya, ya. Jadi harus bisa membedakan mana hal yang urgent, mana hal yang penting. Nah, yang berikutnya, ingatlah tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan. Nah, yang berikutnya, berpikir menang-menang atau win-win. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Jadi di dalam kehidupan ini, ya, beberapa filosofi, ya, mungkin saya nggak tahu kalian termasuk yang mana, ya. Yang pertama, jika saya menang, Anda kalah atau rugi, maka saya hanya menang sekali saja. Jadi kalau saya menang, Anda kalah, maka menang saya ini hanya sekali saja. Kemudian yang berikutnya, kalau saya kalah, Anda menang, maka Anda hanya bisa menang sekali saja. Yang berikutnya adalah filosofinya, jika saya kalah, ya, Anda juga kalah. Buat apa kita teruskan kerjasama ini? Kemudian yang berikutnya, jika saya menang dan Anda juga menang, kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki dan kekal abadi. Nah, ini bisa berlaku di dalam kerjasama antara satu orang atau misalkan satu perusahaan kita, ya, dengan perusahaan yang lain, ya, atau misalkan kalian sebagai dropshipper, ya, dropshippernya maju, kemudian yang menjual barangnya, ya, itu maju juga. Jadi maju bersama-sama, win-win, ya. Oke, yang berikutnya, yang keempat, memahami untuk difahami. Seorang wirausaha itu harus yang pertama memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan, kemudian tidak cepat-cepat menolak, kemudian berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Kemudian kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya, kemudian ada usaha untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, artinya ketika Anda ingin difahami, maka harus memahami orang lain dulu. Nah, begitu juga di dalam berwirausaha. Ketika Anda memaksakan misalkan untuk satu produk ini harus, tetapi Anda tidak mendengarkan sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa, ya. Jadi yang namanya pengusaha itu memang segala sesuatunya itu berasal dari konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen, coba dengarkan, jangan langsung diambil tindakan, ya. Tapi coba dengarkan, kemudian pikirkan, kemudian
posisikan kalau Anda sebagai orang lain atau konsumen itu. Kira-kira butuh atau tidak dengan produk yang Anda buat, ya. Oke, yang berikutnya adalah sinergi. Seorang wirausaha ya harus membagi sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif itu sangat bergantung pada komunikasi. Carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar dapat berorientasi pada tindakan. Tadi ya, mulai dari mendengar, kemudian merespon, ya, kemudian kooperatif. Nah, apabila ketiga hal ini dilaksanakan, ya, maka itu akan menghasilkan sinergi yang sangat baik. Nah, sinergi ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang memang pada akhirnya itu akan menguntungkan usaha Anda. Nah, yang berikutnya adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Bukan yang terkuat, melainkan yang adaptif, yang berumur panjang, itu menurut Charles Darwin, ya. Jadi bukan yang terkuat, tapi yang adaptif, artinya bisa mengikuti semua apa yang terjadi, step-stepnya dilalui secara benar. Adaptif, selalu menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, yang berikutnya, berikan makanan pada jiwa atau spiritual, hidup yang seimbang. Lakukan meditasi, bacalah buku-buku self-help yang membangkitkan semangat, atau dengarkan musik yang menggairahkan. Nah, bagaimana cara menajamkan ketahanan ini? Kalau misalkan untuk umat muslim ya, tidak hanya kebutuhan jasmani saja yang difikirkan, tetapi kebutuhan rohaninya pun harus difikirkan, ya. Jiwanya atau spiritualnya itu harus hidup. Jangan misalkan kalian hanya berharap untuk menjadi kaya, tetapi lupa kewajiban kalian sebagai manusia, bahwa kalian mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu yang pertama, dan jangan lupa ya bahwa kalian itu pertama, kewajiban kalian itu adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi dengan kewajiban kalian sebagai manusia, ya, kalian tidak ada kekuatan apapun yang kalian miliki jika Allah tidak memberikannya, ya. Jadi berikanlah hidup ya untuk spiritual kalian. Jangan hanya jasmaninya kalian mencari kesenangan ya dengan menghambur-hamburkan uang misalkan, tetapi jiwa kalian itu kosong, ya. Seorang pengusaha yang baik itu adalah yang spiritualnya tajam. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Yang namanya manusia itu selalu berproses. Yang namanya proses, pasti ketika di jalan itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilalui, ya. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi kesalahan-kesalahan kecil. Smart mistake versus dumb mistakes. Ingatlah, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghapus. Artinya, ketika ada kegagalan, itu pasti ada kesuksesan. Yang namanya manusia, yang namanya kehidupan itu pasti ada dua sisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang sukses, ada juga ada yang sukses, ada yang gagal. Kemudian bagaimana caranya misalkan dari gagal untuk bisa menjadi sukses. Nah, yang kita ambil contoh, ada Bo ya, wirausahawan internet membangun tripod.com. Jadi pada awalnya ia mempunyai ide untuk membuat website secara gratis. Dia menawarkan kepada perusahaan-perusahaan besar dan dia sering ditolak. Kemudian dia mulai belajar ya, menerima kata-kata penolakan dan menghadapinya dengan kepala dingin sampai penolakan itu berubah menjadi penerimaan. Jadi dia menawarkan tripod.com ini ya, menawarkan situs web yang gratis ya. Ketika dia menawarkan ke perusahaan A bisa ditolak, menawarkan ke perusahaan B ditolak, dia kuat ya, belajar dari penolakan tadi, dan akhirnya perusahaan dari tripod.com ini menjadi perusahaan yang sukses ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir mengenai eight habit ini. Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa, mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Jadi mengenali potensi diri sendiri
ada 4 elemen utama, yaitu yang pertama dari pikiran atau mind, kemudian tubuh, hati, dan jiwa. Jadi yang namanya manusia itu kan terdiri dari beberapa elemen. Nah, potensi diri itu muncul dari semua yang ada di dalam yang dimiliki oleh manusia tadi, mulai dari otaknya, ya, pemikiran, mind, kemudian tubuhnya, hati dan jiwa itu menjadi, kalau memang dikolaborasikan secara sempurna, itu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna, ya. Makanya jiwanya pun harus terampil, spiritualnya terampil, kemudian pikirannya diasah, tubuhnya juga sehat, hatinya baik. Nah, itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat sempurna. Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Jika sudah sukses, jadi suksesnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berbagi untuk orang lain juga. Memberikan cara ke orang lain bagaimana bisa mencapai kesuksesan, ya, biar sama-sama sukses. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.